Udah rajin nabung, hidup super hemat, tapi kok rasanya nggak kayak kaya ya? Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, kenapa strategi yang penting nabung itu mungkin emang nggak cukup? Oke, kita mulai langsung ya, dengan pertanyaan yang mungkin agak nampar. Coba deh pikirin, kalau emang nabung aja cukup buat jadi kaya, kenapa orang paling kaya di dunia bukan orang yang paling hemat sedunia? Jawabannya ya nggak gitu kan? Nah, ini petunjuk pertama banget kalau ada sesuatu yang lain yang lebih penting daripada cuma nyimpen duit. Nah, ini dia yang saya suka sebut sebagai dilema si rajin nabung. Jadi, kita tuh kayak kejebak sama satu keyakinan yang diajarin dari kecil, tapi ternyata keyakinan itu nggak komplit. Yuk kita bongkar sama-sama dilemanya. Akar masalahnya tuh seringnya simpel banget loh. Dari kecil kita semua dengar kan, rajin menabung pangkal kaya. Itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Tapi yang jarang diajarin itu langkah selanjutnya. Gimana caranya biar uang itu tumbuh? Akhirnya apa? Kita kayak lari di tempat. Merasa udah benar, udah lakuin hal yang aman, tapi kok nggak maju-maju? Plus ada ketakutan, aduh investasi itu ribet, berisiko banget. Oke, sekarang kita masuk ke biang kroknya. Ada satu musuh yang nggak kelihatan, yang kerja diam-diam, tapi terus-terusan ngegrogotin nilai uang Anda tiap hari. Namanya inflasi. Ini mungkin fakta yang pahit ya, tapi kita harus terima. Uang yang cuma diem di tabungan itu, nilainya sebenarnya nggak diem. Dia itu lagi balapan lari ngelawan inflasi. Dan sayangnya, kalau nggak dibantuin, uang kita itu udah pasti kalah. Coba bayangin deh, 1 juta rupiah hari ini mungkin bisa dapat belanjaan 1 troli penuh di supermarket. Nah, 10 tahun lagi, uang 1 juta yang sama itu, nominalnya sama loh, mungkin cuma dapat beberapa barang aja. Itulah kerjaannya inflasi. Dia makanin daya beli uang kita pelan-pelan, tapi pasti. Terus kalau dibiarin aja, gimana? Wah, dampaknya nyata banget. Nilai tabungan kita merosot terus. Mimpi mau beli rumah, mau pensiun enak, kok rasanya makin jauh ya? Akhirnya kita kejebak di siklus gali lubang tutup lubang. Gaji cuma cukup buat hidup bulan ini aja. Ini kan yang bikin stres finansial jangka panjang. Bukan ini kan tujuan kita kerja keras? Jelas bukan. Oke. Cukup ya ngomongin masalahnya? Bikin pusing. Sekarang kita fokus ke solusinya. Kuncinya cuma satu. Ubah cara kita mikir. Dari yang tadinya cuma nyimpen uang, sekarang kita nyuruh uang buat kerja buat kita. Ini nih, analogi favorit saya yang bener-bener bikin klik. Coba bayangin, nabung itu kayak parkir mobil di garasi. Aman sih, tapi ya di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Nah, kalau investasi, itu kayak kita kasih kunci mobilnya ke uang kita, terus kita bilang, sana, pergi kerja, cari teman-temanmu. Kelihatan kan bedanya? Mana yang lebih produktif? Sekarang, yuk kita patahkan beberapa mitos yang sering banget kita dengar. Mitos pertama, investasi itu cuma buat orang kaya. Salah besar. Justru investasi itu caranya orang biasa biar bisa jadi kaya. Mitos kedua, nabung itu cara paling aman. Aman nominalnya iya, tapi aman nilainya nggak juga kan, kemakan inflasi. Terus yang ketiga, mending duit diam aja deh daripada nanti rugi. Well, faktanya uang yang diam itu udah pasti rugi ngelawan inflasi, jadi diam pun rugi. Pasti sekarang ada yang mikir, oke, paham. Terus mulainya gimana? Dari mana? Tenang, perjalanannya nggak serumit kelihatannya kok. Yuk kita lihat langkah-langkah paling awal yang bisa langsung dipraktekin. Nih, lihat deh contoh kasus si Sari ini. Anggaplah dia nabung 1 juta sebulan, konsisten selama 10 tahun. Hasilnya, kurang lebih 120 juta. Oke, not bad. Tapi, coba lihat skenario kedua. Dia tetap keluarin 1 juta sebulan, tapi setengahnya ditabung, setengahnya diinvestasiin. Lihat grafiknya, hasilnya jauh di atas 120 juta. Inilah bukti nyata kalau uang yang disuruh kerja, itu hasilnya beda banget. Jadi, apa nih action plan buat 3 bulan ke depan? Gampang. Pertama, sadari dulu kalau tabungan itu tetap super penting. Fungsinya buat apa? Buat keamanan, buat dana darurat. Jadi pastiin itu ada dulu. Sambil ngumpulin dana darurat, langkah kedua adalah mulai belajar. Belajar dasar-dasarnya aja dulu. Instrumen investasi apa yang cocok buat pemula. Nggak usah buru-buru jadi jagoan. Nah, untuk jangka panjangnya, strateginya lebih simpel lagi. Cuma ada 3 kunci. 1. Mulai yang rutin. Konsisten aja tiap bulan, berapapun itu. 2. Tingkatkan pelan-pelan. Kalau gaji naik, naikin juga investasinya. Dan yang ketiga, ini yang paling ajaib. Sabar. Biarin waktu yang bekerja. Ada yang namanya kekuatan compounding atau bunga berbunga. Ini yang bakal bikin uang kita beranak pinak sendiri, bahkan pas kita lagi tidur.
Pada akhirnya, ya semua ini balik lagi ke kita masing-masing. Dengan pemahaman baru ini, sebenarnya kita tuh lagi megang setir kendali penuh buat masa depan keuangan kita sendiri. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu hal yang harus banget diingat, ini dia kalimatnya. Menabung itu buat nyelamatin kamu hari ini. Investasi itu buat nyelamatin kamu di masa depan. Dua-duanya penting banget. Tapi fungsinya beda. Jangan ketukar. Jadi, yuk kita update mantra lama kita. Yang bikin kaya itu ternyata bukan seberapa rajin kita nabung, tapi seberapa pinter dan seberapa konsisten kita menumbuhkan uang yang udah susah payah kita kumpulin itu. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh lihat kondisi keuanganmu sekarang. Tanyain ke diri sendiri, uang saya saat ini lagi diem aja, diparkir, atau lagi sibuk kerja buat masa depan saya? Jawabannya ada di tangan kamu.